Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Andre Arismansyah, SAP, MAP, selaku dosen perbandingan administrasi negara FISIP Unpas. Izin memperkenalkan diri, saya Dava Putra Laksana, NPM 19201093, jurusan Administrasi Publik tahun angkatan 2019, FISIP Unpas, yang dimana saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai hubungan administrasi negara dan perbandingan. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu ada konsep administrasi. Menurut Nigro dan Nigro, pada tahun 1980, administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan publik. Mengatakan bahwa administrasi publik peranannya sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan karena itu merupakan bagian dari proses politik. Administrasi publik dipandang sebagai bagian yang sama penting dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Para pakar administrasi menggunakan terminologi public policy dengan istilah kebijakan publik dan kebijaksanaan publik. Istilah kebijakan mengarah pada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang berbentuk peraturan, perundang-undangan, dan keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan. Lalu kemudian administrasi publik dikaji ke dalam beberapa teori. Yang pertama ada teori deskripsi eksplanatif, yang kedua teori normatif, ketiga teori asumsi, dan yang keempat teori instrumental. Yang dimana teori deskripsi eksplanatif ini pada dasarnya teori ini menjawab dua pertanyaan dasar, yaitu apa dan mengapa, atau apa berhubungan dengan apa. Pertanyaan apa menuntut jawaban deskriptif mengenai realitas tertentu yang dijelaskan secara abstrak pada satu konsep tertentu, misalnya hierarki organisasi formal, hierarki kebutuhan, organisasi formal, konflik peranan, ketidakjelasan peranan, semangat kerja, dan lain-lain. Pertanyaan mengapa atau hubungan atau berhubungan dengan apa menuntut jawaban eksplanatif atau diagnosis mengenai keterkaitan antara satu konsep abstrak dan satu konsep abstrak lainnya. Misalnya konflik peranan berhubungan dengan tipe kegiatan, apakah departemental atau koordinatif, yang dimana artinya kegiatan departemental cenderung kurang menimbulkan konflik, yaitu konflik peranan di antara para pengambil keputusan dan pelaksana dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan secara koordinatif. Lalu yang kedua ada teori normatif, yang dimana teori normatif bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Teori ini mengasumsikan keadaan yang akan dicapai, misalnya menciptakan negara yang makmur, aman, dan sentosa. Teori normatif dapat dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria normatif yang lebih spesifik seperti efisiensi, efektivitas, responsibilitas, akuntabilitas, ekonomi, semangat kerja pegawai, desentralisasi, partisipasi, inovasi, demokrasi, dan sebagainya. Teori normatif memberikan rekomendasi ke arah realitas yang harus dikembangkan atau perlu diubah dengan menawarkan kriteria normatif tertentu. Yang ketiga ada teori asumsi. Teori asumsi menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya realitas sosial di balik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Sesuatu yang belum dapat dicapai atau hendak dicapai diasumsikan akan dapat dicapai dengan berbagai usaha dan strategi. Lalu yang terakhir ada teori instrumental, yang dimana teori instrumental ini mengembangkan pandangan yang bersifat strategis guna mencapai tujuan tertentu yang diharapkan memberikan kepuasan. Di dalam teori ini diajukan pertanyaan mengenai strategi, alat, dan media yang harus dipergunakan untuk mencapai tujuan. Setelah itu dapat diajukan hipotesis kondisional, misalnya jika menerapkan strategi ini dan alat ini, hasilnya akan maksimal. Selanjutnya ada pokok-pokok administrasi negara, yang dimana ilmu administrasi negara seperti halnya ilmu administrasi pada umumnya, yang terdiri dari tiga, yaitu ilmu administrasi negara deskriptif, ilmu administrasi negara eksplikatif, dan ilmu administrasi negara
perspektif, dan normatif. Yang pertama itu ilmu administrasi negara deskriptif, yang secara analisis, sistematis, melukiskan keadaan administrasi negara apa adanya. Yang kedua ada ilmu administrasi negara eksplikatif, dengan menyusun berbagai macam teori dan dalil mencoba menjelaskan berbagai macam masalah dan keadaan. Dan yang terakhir ada ilmu administrasi negara perspektif dan normatif, melalui berbagai macam studi, misalnya penyelidikan, penelitian, dan sebagainya, mencoba menyusun berbagai ajaran dan teori, penanganan berbagai problem, keinginan, dan tujuan. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dan fungsi administrasi negara, yang dimana ciri-ciri administrasi negara menurut Toha tahun 1997 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pelayanan yang diberikan bersifat lebih penting dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini dikarenakan menyangkut kepentingan semua masyarakat dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, tidak akan berjalan lancar. Selanjutnya, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. Lalu yang ketiga ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan. Lalu ada pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tetapi ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir ada usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara bergantung pada penilaian rakyat yang dilayaninya. Di dalamnya juga administrasi negara mempunyai 3 pengertian pokok, yaitu administrasi negara sebagai fungsi atau tugas aparatur pemerintahan. Lalu ada juga administrasi negara sebagai proses teknis pengerjaan, dan yang terakhir sebagai aparat atau aparatur pemerintahan. Lalu selanjutnya ada peran pemerintah dalam sistem administrasi negara, di mana istilah pemerintahan mempunyai 3 arti, yaitu pemerintah sebagai wakil atau yang mewakili negara, pemerintah sebagai pimpinan harian negara menjalankan pimpinan yang disebut pemerintahan, terdiri atas pemerintahan, politik, dan administratif. Lalu yang ketiga ada pemerintah sebagai setiap jabatan atau dan keseluruhan jabatan-jabatan yang berwajib dan berwenang menegakkan serta mempergunakan wibawa dan kekuasaan negara. Di mana dalam menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah mengambil bermacam-macam keputusan yang bersifat politik atau mengandalkan kekuasaan negara dalam berbagai bentuk, yaitu satu sama lain bergantung pada materi dan tujuannya, seperti peraturan, strategi, polisi, rencana, budget, instruksi, perintah, dan sebagainya. Keputusan-keputusan pemerintah tersebut bersifat dan berlaku secara umum, artinya tidak ditujukan kepada atau terhadap seseorang atau badan atau kasus yang tertentu, tetapi bersifat aturan atau rule atau prinsip umum atau ketentuan umum, oleh karena bertujuan memecahkan masalah atau mengenai urusan kepentingan umum, baik kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat. Keputusan-keputusan atau kehendak-kehendak pemerintah dijalankan oleh administrasi negara. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam reformasi birokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Osborne. Yang pertama ada mengarahkan atau katalisator pembangunan. Yang kedua ada memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat atau disebut dengan fasilitator. Yang ketiga mendorong persaingan yang sehat atau disebut juga dengan motivator. Yang keempat menghasilkan atau disebut juga entrepreneur. Dan yang terakhir adalah public governance, yaitu alokator, distributor, stabilisator, dan public goods. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak membeda-bedakan pelayanan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Pelayanan masyarakat menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan halayak, masyarakat, atau orang banyak. Toha 1991 menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau institusi tertentu untuk memberikan bantuan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu,
dan birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. Selanjutnya ada administrasi negara ideal. Administrasi negara ideal menurut Vincent Ostrom adalah democratic administration, yang dimana konsep ini merupakan reaksi dan koreksi terhadap administrasi negara di Amerika pada masa Perang Vietnam dan pemerintahan Nixon yang dinilai tidak responsif, non-partisipatif. Pemerintahan Nixon juga mementingkan diri sendiri dan netralitas nilai. Administrasi demokratis menumbuhkan pola dan strategi bottom-up yang disandarkan pada seperangkat anggapan dasar yang bernada revolusioner. Lalu, administrasi negara yang ideal menurut Galembowski meliputi Public Management Core, yaitu kepegawaian, teori organisasi, keuangan negara, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada manajemen spesialisasi, yang dimana pemrosesan data, sistem informasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada policy spesialisasi, yaitu dimana kebijakan pemerintah di bidang-bidang tertentu seperti kebijaksanaan di bidang transportasi, perumahan, lapangan kerja, dan sebagainya. Di Amerika Serikat telah dibentuk sebuah badan yang bertanggung jawab dalam penetapan panduan dan standar mengenai ruang lingkup administrasi negara, yaitu The National Association of Schools of Public Affairs and Administration, atau disingkat dengan NASPAA. Badan ini dibentuk pada tahun 1970. Sejak pembentukannya, badan ini berusaha mengembangkan administrasi negara yang bersifat profesional. Menurut Daniel M. Poor, pendidikan profesional bidang administrasi negara dilakukan menurut pendekatan multidisiplin. Disiplin administrasi negara dilihat pada sudut pemerintahan. Galembowski mengusulkan 5 program pendidikan administrasi negara, yaitu yang pertama ada Public Affairs, yang dimana bagi calon elit administrasi seperti diplomat, staf tingkat tinggi, dan lain-lain. Yang kedua ada Public Management bagi pejabat rendah dan menengah. Lalu yang ketiga ada Public Management atau Special Locus, yang dimana administrasi lokal, administrasi kota, dan sebagainya. Yang keempat ada Public Management spesialisasi bagi pejabat memegang fungsi-fungsi manajemen. Dan yang terakhir ada Public Policy bagi calon policy scientist. Lalu selanjutnya ada hubungan dengan studi perbandingan. Yang pertama ada studi perbandingan fenomena. Mengenai studi perbandingan fenomena ini, yang dapat diperbandingkan yaitu fenomena yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Studi perbandingan fenomena yang memiliki kesamaan dan perbedaan ini pada prinsipnya berusaha memperoleh kejelasan mengenai yang pertama ada variasi dari fenomena yang dipelajari. Yang kedua ada lingkup variasi atau tingkat keberagaman dari variabel-variabel itu. Dan yang ketiga dampak yang timbul karena adanya variasi itu. Fenomena yang akan diperbandingkan tidak hanya dalam batas-batas nasional kultural, tetapi juga di luar batas-batas itu. Oleh karena itu, studi administrasi negara perbandingan melampaui batas-batas nasional kultural, karena tujuannya merumuskan teori yang valid secara universal. Dengan demikian, administrasi negara perbandingan dapat dikatakan mempelajari perbandingan silang kebudayaan atau cross-kultural atau studi silang atau antar negara nasional. Lalu yang kedua, di dalam hubungan dengan studi perbandingan ada perbandingan dengan mempergunakan model atau teori. Dalam studi perbandingan administrasi negara terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu proses administrasi, lalu hubungan ilmu administrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Menurut James D. Thompson, administrasi dibatasi berdasarkan hal-hal yang dilakukan atau berdasarkan fungsi-fungsi yang benar-benar dilakukan dan persyaratan yang dapat memberikan kepuasan. Oleh karena itu, perlu dipahami pola-pola tindakan administrasi dan mengungkapkan hubungan antar pola-pola, yang dimana pola-pola tindakan administrasi dengan fungsi-fungsi administrasi. Studi perbandingan administrasi mengungkapkan keadaan atau akibat yang timbul karena adanya hubungan dengan pola-pola tindakan, yang dimana tindakan administrasi tertentu
serta mempelajari proses-proses administrasi. Lalu berkaitan dengan batas administrasi, terdapat hal-hal pokok yang perlu diperhatikan, yang berkaitan dengan pattern sequence of behavior atau pola urutan perilaku yang berusaha melahirkan, mempertahankan atau mengurangi struktur organisasi dan membentuk suatu proses administrasi. Yang kedua, susunan perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk membentuk, mempertahankan atau melemahkan tujuan-tujuan organisasi, juga membentuk suatu proses administrasi. Dan yang ketiga ada pola urutan perilaku yang berusaha mengadakan atau menolak pola-pola interaksi dengan lingkungan yang relevan dalam membentuk proses administrasi. Yang terakhir ada hubungan ilmu administrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu administrasi memiliki hubungan dengan disiplin ilmu yang lain. Dalam pengembangannya, ilmu administrasi mendapatkan dorongan yang besar dan disiplin dari disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, bahkan studi lapangan yang baru, seperti cybernetik, game theory, information theory, dan general system theory, dan juga lain-lainnya. Administrasi negara erat hubungannya dengan ilmu politik, karena keduanya membahas kebijakan politik pemerintahan suatu negara. Demikian pula dengan ilmu ekonomi, sangat signifikan karena keduanya berbicara mengenai penyelenggaraan negara dan pemberdayaan ekonomi negara. Adapun hubungannya dengan psikologi, yaitu dalam hal tingkah laku bernegara, karena tingkah laku merupakan bagian dari kajian psikologi. Selanjutnya, ilmu administrasi juga berhubungan dengan sosiologi yang mengkaji struktur masyarakat, hierarki kekuasaan, dan dampaknya terhadap peraturan atau perkembangan sosial. Demikian pula dengan antropologi, karena ada administrasi negara sebagai bagian dari produk kebudayaan, produk pola pikir, dan pola hidup masyarakat, pemerintah, dan politisi dalam negara yang sedang berusaha membangun prinsip demokrasi dan kebudayaan yang mampan dalam bernegara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi mengenai hubungan administrasi negara dan perbandingan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata atau ada kata-kata yang kurang jelas. Akhir kata, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.